Tuhan bahwa umat sekalian bisa mengikuti melalui Zoom saja, tidak dianjurkan untuk datang ke vihara karena meningkatnya COVID pada saat ini. Ya, sebentar lagi puja bakti akan dimulai. Pada pagi hari ini puja bakti Dhammadesana akan diisi oleh Saudara Kiatno Sucinto dengan tema cara-cara Sang Buddha menghadapi masa sulit. Bapak Ibu di rumah, saya harapkan bisa mempersiapkan diri karena sebentar lagi puja bakti akan segera dimulai. Pemimpin puja bakti dipersilakan menyalakan lilin dan dupa, diiringi saya menyanyikan lagu Kami Memuja. Di sini kami memuja namamu, Sang Buddha, bersama air dan bunga pelita dan dupa. Kami bersujud padamu yang maha suci dan sempurna. Kami berdoa duduk bernamaskara, mohon perlindunganmu. Kami berlindung padamu yang maha suci dan sempurna. Kami memuja duduk bernamaskara. Terpujilah namamu, terpujilah Sang Buddha. Pembacaan nama Karapata dan Puja Gata dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti. Marilah kita mengawali puja bakti hari ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa. Arahang sama sambuddho bhagawa. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagawata dhammo. Swakato bhagawata Dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanggang namami. Sanggang namami. Yamahangko mayang bhagawantang saranang gata. Yono bhagawa sata. Yasaca mayang bhagavato dhammang rocema. Imehi sakarehitang bhagawantang sasaramang sasawaka sanggang abhipujayamo.
Dilanjutkan dengan pembacaan parita, dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Para umat diharapkan bisa mengikuti secara bersama-sama. Handamayang Buddhasa Bhagavato Pubbakana Mangkarang Karomase. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Handamayang sananagana mata patang banamase. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Aku berlindung pada Buddha, aku berlindung pada Dhamma, aku berlindung pada Sangha. Kedua kalinya aku berlindung pada Buddha, kedua kalinya aku berlindung pada Dhamma, kedua kalinya aku berlindung pada Sangha, ketiga kalinya aku berlindung pada Buddha, ketiga kalinya aku berlindung pada Dhamma, ketiga kalinya aku berlindung pada Sangha. Handamayang Pancasika pada patang banamase. Panatipata Weramani Sikapadang Samadiyami. Adinadana Weramani Sikapadang Samadiyami. Kame sumicacara Weramani Sikapadang Samadiyami. Musawada Weramani Sikapadang Samadiyami. Surameraya Majapamadatana Weramani Sikapadang Samadiyami. Aku bertekad melatih diri, menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad melatih diri, menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Aku bertekad melatih diri, menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad melatih diri, menghindari ucapan bohong. Aku bertekad melatih diri, menghindari minuman memabukkan, hasil penyulingan, atau peragian yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Handamayang Buddha Nusantinayang Karomase. Iti piso bhagawa arahang sama sambuddho wicacarana sampano sugato lokawidu anutaro purisa dhammasarati satta dewa manusanang buddho bhagawati. Karena itulah Sang Bhagawa, beliau adalah yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan ke Nibbana,
pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang patut dimuliakan. Handamayang Damanusantinayang Karomase Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pacatang Weditabo Vinyuhi Ti. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Handamayang Sanghanusantinayang Karomase Supatipano Bhagavato Sawakasangho Ucupatipano Bhagavato Sawakasangho Nayapatipano Bhagavato Sawakasangho Samicipatipano Bhagavato Sawakasangho Yadidang Catari Purisa Yugani Atta Purisa Bugala Esa Bhagavato Sawakasangho Ahuneo Pahuneo Dakineo Anjali Karanio Anutarang punya ketang lokasa ti. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak baik. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak lurus. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak benar. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangga siswa Sang Bhagawa, patut menerima pujaan, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Handamayang saca kirya gatayo banamase Nati me saranang anyang Budo me saranang warang Etena sacawacena Sotite hotu sabada Nati me saranang anyang Damo me saranang warang Etena sacawacena Sotite hotu sabada Nati me saranang anyang Sangho me saranang warang Etena sacawacena Sotite hotu sabada. Tiada perlindungan lain bagiku, Sang Buddhala pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Dhammala pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Sanggala pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Marilah kita melanjutkan dengan membacakan Bojjhanga Parita di halaman 97. Handamayang Bojjhanga Paritang Banamase Bojjanggo Santisan Kato Damanang Wicayo Tata Wiryam Piti Pasadi
Bojanggaca tatapare samadupe kabojangga satete sabadasina munina samada kata bawita bahuli kata sangwatanti abinaya nibanaya cabodya etena sacawajena sotite hotu sabada ekasming samayenato mogalanan cakasapang kilane dukite diswa bojangge satade sayi te catang abinanditwa roga mucing sutam kane ete nasa cawa cena sotite hotu sabada ekadada marajapi kelanena bipilito Junda tere natanewa bana petwa nasadarang samoditwa caabada tamhawuta sita naso ete nasa cawa cena sotite hotu sabada pahinate caabada tinanampi mahesinang magahata kilesawa patanupatidamatang ete nasa cawajena sotite hotu sabada. Faktor-faktor untuk mencapai penerangan adalah sati, dhamma wijaya, wirya, piti, dan pasadi. Faktor lainnya lagi adalah samadhi dan upeka. Ketujuh faktor ini telah diajarkan dengan jelas oleh Sang Mahamuni yang Maha Tahu. Bila dikembangkan dan dilatih, menghasilkan pengetahuan luhur, kepadaman kilesa, dan penerangan sempurna. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga Anda sejahtera selalu. Pada suatu ketika, Sang Pelindung menjenguk Nyang Arya Moggallana dan Nyang Arya Kassapa yang sedang menderita sakit. Beliau membabarkan 7 faktor pencapaian penerangan. Beliau berdua merasa gembira atas pembabaran itu dan sembuh dari sakit di saat itu pula. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga Anda sejahtera selalu. Suatu ketika, Sang Dhamma Raja sendiri menderita sakit, meminta Nyang Arya Jundatera mengulang sutta itu dengan seksama. Beliau merasa gembira dan sembuh dari sakit itu. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga Anda sejahtera selalu. Penyakit telah dimusnahkan oleh ketiga petapa agung tersebut yang telah mencapai ketidakmunculan secara tetap, bagai kilesan yang telah dimusnahkan oleh Sang Jalan. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga Anda sejahtera selalu. Selanjutnya, meditasi dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Setelah membacakan parita-parita suci, kini saatnya kita melakukan meditasi. Para umat bisa duduk dengan posisi yang nyaman, tegak, serta mengambil objek meditasi yang biasa digunakan. Meditasi kita mulai.
Marilah kita mengakhiri meditasi kali ini dengan mengucapkan Sabi Sata Bhavantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, selanjutnya adalah sesi Dhammadesana. Saya rasa para umat sekalian, begitu juga dengan saya, sudah penasaran mengenai cara-cara Sang Buddha dalam menghadapi masa sulit. Maka dari itu langsung saja saya persilakan Ko Kiatno untuk memulai Dhammadesana pada pagi hari ini. Suaranya belum keluar. Tes, sudah keluar? Nah, sudah. Baik. Nah, sebelumnya mari kita merangkapkan kedua tangan kita untuk memuji Guru Agung kita, Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat pagi, Sotihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, sebelumnya terima kasih kepada pengurus Wihara Samagiwirya sudah memberikan kesempatan yang baik ini untuk kemudian hari ini kita bisa sharing dhamma, berbagi, berdiskusi dhamma. Dan kemarin sempat saya tanyakan kepada Ibu Rita ya, Bu, apa ini online apa offline? Kalau offline, saya berangkat ke Malang, biar sekalian bisa kulineran di Malang rencananya. Ya, tapi karena pandeminya ini semakin tinggi, kebetulan juga mikronnya lagi ganas-ganasnya, jadi kita online lagi ya seperti ini ya. Nah, saya berharap juga Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama di sini semuanya tentu dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama, tentu yang hadir di Zoom hari ini semuanya pastinya umat Buddha. Nah, apakah yang membuat kita memilih menjadi seorang umat Buddha? Ya. Nah, tentunya banyak faktor, mungkin beberapa dari Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama sudah terlahir memang dari keluarga Buddhis, atau mungkin beberapa mendapatkan sekolah pendidikan agama Buddha dari sekolahan, atau mungkin ikut pasangan hidup untuk menjadi umat Buddha, atau mungkin juga merasa, oh ternyata selama ini ajaran Buddha yang cocok dengan cara berpikir saya, dengan logika saya, ataupun dengan jalan hidup saya, seperti itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama. Nah, tentunya juga pada saat kita menjadi umat Buddha, kita punya harapan-harapan. Oh, semoga setelah saya menjadi umat Buddha, setelah saya belajar agama Buddha, saya menjadi lebih baik, ataupun saya menjadi lebih sabar, usaha saya semakin lancar, kemudian saya terbebas dari masalah-masalah, saya selalu dalam keadaan sehat-sehat. Tentunya banyak
harapan-harapan yang baik, harapan-harapan yang positif yang kita pikirkan pada saat kita kemudian, oh saya menjadi umat Buddha supaya hal-hal tersebut bisa tercapai, Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama. Nah, tentunya yang harus kita pahami ternyata tidak semua hal-hal baik itu datang kepada kita. Ya, beberapa mungkin, lah saya ini sudah menjadi umat Buddha 10 tahun. Kok saya ini masih tidak sabar saja, masih sering marah-marah. Atau misalnya saya sudah menjadi umat Buddha sekian lama, tapi kok hidup saya begini-begini terus, tidak ada kemajuan, mungkin dalam hal materi seperti itu. Atau mungkin saya kok tidak dapat posisi yang baik, tidak dapat pangkat yang bagus, atau apapun yang kemudian kita harapkan seperti itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama, perlu kita ketahui juga bahwa Sang Buddha sudah pernah menjelaskan mengenai 8 kondisi duniawi. Ya, di mana ada 4 kondisi yang menyenangkan dan 4 kondisi yang tidak menyenangkan tentunya. Kalau kita mendapatkan kondisi yang menyenangkan, ya tentu semuanya senang-senang saja, seperti itu. Tapi pada saat kita mendapatkan kondisi yang tidak menyenangkan, kita akan menolak kondisi itu. Nah, ada 8 kondisi yang pastinya kita apa istilahnya alami, yang pasti kita hadapi semasa kita menjadi manusia. Apapun itu, pada saat kita masih menjadi seorang manusia, kondisi itu akan kita alami. Yang pertama adalah laba atau untung. Nah, kalau yang ini semuanya pasti nggak nolak. Ya, mendapatkan keuntungan, wah saya bekerja hari ini mendapatkan untung. Wah, saya kemarin habis mendapatkan rezeki undian. Nah, atau wah ini kemarin proyeknya ngedil atau dapat hasil. Nah, apapun itu yang menghasilkan keuntungan, menghasilkan uang atau memberikan sesuatu yang lebih kepada kita, tentu kita pasti terima. Tapi sebaliknya kalau kita mengalami yang namanya rugi, wah entah nggak dibayar orang, entah ternyata barang yang kita beli kurang, entah ternyata barang yang kita beli rusak, atau apapun itu, kita kemudian kecewa, sedih. Tentunya seperti itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama. Kemudian kondisi yang berikutnya, yang ketiga adalah nama baik atau ketenaran. Ya, hampir semua manusia ingin memiliki nama baik, tentunya. Kemana-mana dikenal, kemudian dia disapa orang, disenangi orang, kemudian pada saat ketemu siapapun juga namanya disebut-sebut seperti itu. Nah, nama baik ini juga tidak gampang juga didapatkan. Biasanya juga kita pupuk sebagai manusia, kita berbuat baik, bersikap baik atau apapun juga, sampai kemudian nanti ada orang ini, siapa si A ini baik orangnya, si B ini baik orangnya, seperti itu. Nah, tetapi kebalikannya, kalau dia tidak memiliki nama baik atau tidak memiliki banyak pengikut, tentunya kita juga akan kecewa. Ya, karena pasti setiap kali kita kemana-mana, kemudian tidak ada yang mengikuti kita.
tidak ada yang mau nurut dengan apa yang kita katakan, seperti itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Ini hampir mirip dengan yang Sang Buddha alami sendiri. Bahkan Sang Buddha sendiri mengalami di mana kejadian itu ada perselisihan kecil di anggota Bhikkhu Sangga, dan kemudian Sang Buddha sendiri yang menasehati bahwa sebaiknya menghindari perselisihan di antara Bhikkhu Sangga. Tetapi ternyata mereka pun mengabaikan dan tidak mau mendengarkan apa kata Sang Buddha. Akhirnya Sang Buddha sendiri meninggalkan mereka sampai terjadi percekcokan. Dan setelah terjadi percekcokan, Bhikkhu Sangga sendiri pun mereka merasa menyesal dengan perbuatan mereka itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kemudian yang berikut ada kondisi dipuji. Dipuji. Kalau ada peribahasa disebutkan puji jangan terbang sampai ke langit, seperti itu ya. Jadi pada saat dipuji ataupun dicela itu sebaiknya dengan kondisi yang tenang, kondisi batin yang apa istilahnya, kondisi batin yang tidak terpengaruh oleh apa yang dikatakan oleh orang-orang. Seperti itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama. Ada cerita yang kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama pernah mendengar cerita mengenai seorang bapak dan anaknya yang membawa kedelai mereka ke pasar untuk dijual. Kemudian anaknya dinaikkan di atas kedelai itu. Nah, pada saat berjalan di tengah jalan, kemudian orang-orang bilang, "Oh, kok anaknya yang naik kedelainya, keledainya, sedangkan bapaknya yang tua malah disuruh berjalan." Nah, akhirnya bapaknya juga naik ke atas keledai itu. Kemudian keledai itu berjalan lagi, mereka berjalan lagi, ketemu orang lain lagi, bertanya, berkomentar, "Wah, ini kok kasihan keledainya, sudah capek, kok dinaikin oleh dua orang." Akhirnya bapak dan anak itu turun sambil membawa keledainya lagi jalan. Kemudian ketemu orang lagi, mereka berkomentar lagi, "Ini dua orang ini kok bodoh sekali, punya keledai tapi kok tidak dimanfaatkan untuk dinaikin menuju tempat yang mereka tuju," seperti itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama, tindakan apapun yang kita ambil kadang akan dicela, tetap akan dicela oleh beberapa orang, tetap akan ada kritik dari manapun juga. Sama dengan cerita dari pada zaman Sang Buddha juga ada seorang biku yang mau mendengarkan dhamma. Nah, kemudian dia menghadap ke Biku Rahula. Biku Rahula mengatakan, karena tahu bahwa biku muda ini masih belum dapat mengerti jika dia memaparkan dhamma, maka biku ini diam aja. Kemudian karena Biku Rahula diam aja, dia komplain, "Wah, ini Biku Rahula, saya ke sana untuk belajar dhamma, tapi kok dia diam saja." Kemudian akhirnya dia menghadap ke Biku Sariputta. Akhirnya Biku Sariputta membabarkan dhamma dengan panjang lebar dan menjelaskan secara detail mengenai dhamma. Kemudian biku muda ini juga menganggap bahwa
Biku Sariputa ini memebarkan dhamma terlalu panjang, terlalu dalam. Saya ini tidak bisa mengerti. Daya tangkap saya nggak sampai ke sana seperti itu. Akhirnya kemudian biku muda ini menghadap lagi kepada biku Ananda, meminta biku Ananda untuk membabarkan dhamma kepada dia. Akhirnya biku Ananda membabarkan dhamma secara ringkas, sederhana, dan pendek. Kemudian biku muda ini merasa lagi, wah, ini biku Ananda menjelaskan dhammanya terlalu pendek, terlalu ringkas. Wah, ini kita masih mau mendengarkan dhamma lagi. Seperti itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama. Jadi ternyata apapun yang mereka lakukan, kadang tetap ada yang cela dengan perbuatan kita seperti itu. Nah, kondisi itu yang mesti kita pahami. Kemudian yang kondisi yang berikut yang berpasangan adalah suka dan duka. Ini suka dan duka secara umum ya, bahagia, sedih seperti itu ya, mendapatkan diinginkan, tidak mendapatkan yang diinginkan seperti itu. Nah, dari 8 kondisi dunia ini dan juga dari cerita-cerita seperti tadi, ternyata kita sebagai manusia itu tidak cuma mengalami yang namanya suka, tapi juga kita tetap akan mengalami yang namanya duka. Di zaman Sang Buddha pun banyak murid-murid Sang Buddha yang walaupun mereka mungkin mencapai tingkat kesucian arahat, juga tetap mengalami penderitaan. Contoh yang mungkin kita paling ingat dan kita mungkin semuanya tahu mengenai Biku Moggallana. Biku Moggallana sendiri adalah murid Sang Buddha yang paling sakti. Kemudian beliau juga sudah mencapai arahat, seperti itu. Tapi akhirnya beliau juga tetap mengalami penderitaan. Pada saat beliau mau parinibbana, beliau bertemu dengan meninggal. Beliau pun akhirnya bertemu dengan para perampok, di mana dia harus tetap menerima buah karma buruk yang telah dia lakukan pada kehidupan yang lampau seperti itu. Nah, bagaimana dengan Sang Buddha sendiri? Sang Buddha apakah tidak pernah mengalami kesulitan? Nah, untuk pada bagian ini, saya akan lebih membahas pada saat beliau belum mencapai penerangan sempurna. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama, karena pada saat itu beliau lebih banyak berjuang, beliau akan lebih banyak menghadapi masalah-masalah. Kita ingat beliau waktu mau melatih diri, beliau pergi mencari guru-guru untuk mencari cara mencapai penerangan sempurna. Seperti itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama. Berguru dari satu guru ke guru yang lain, berguru lagi, sampai kemudian beliau merasa bahwa ternyata bukan ini yang saya cari, dan sudah waktunya untuk saya sendiri mencari jalan menuju pembebasan. Nah, di sana juga kita ingat Sang Buddha mempraktekkan bertapa keras. Beliau tidak makan sampai kurus, kering, tinggal tengkorak-tengkorak seperti itu. Nah, tapi yang mau ditekankan di sini pada saat beliau mau mencapai penerangan sempurna. Ya, pada saat itu muncul Mara. Mara pun menawarkan beberapa hal yang buat kita mungkin untuk umat awam itu sangat menggiurkan. Ya, di mana di sini dikatakan,
Oh pangeran mulia, sekarang engkau sangat kurus, engkau telah kehilangan keagungan tubuhmu. Sungguh buruk tubuhmu sekarang, kematianmu hampir tiba. Hanya satu di antara 1000 kemungkinanmu untuk tetap hidup. Tetaplah hidup, oh pangeran mulia. Hidup adalah jalan yang lebih baik. Jika engkau panjang umur, engkau bisa melakukan perbuatan baik. Engkau bisa menjalankan hidup suci dan melakukan upacara pengorbanan. Dan karenanya dapat memperoleh banyak jasa. Tawaran Mara sangat bagus sekali. Dan secara logika kita sebagai umat awam, kita akan menganggap ini adalah tawaran yang sangat positif. Tapi Sang Buddha punya tekad. Nah, punya tekad untuk mencapai penerangan sempurna pada masa itu. Nah, di sini juga Sang Buddha akhirnya punya tiga hal yang dimana kemudian dengan 3 hal itu beliau akhirnya bisa mencapai penerangan sempurna. Teguh keyakinanku, ada sadah di sana, ada sadah keyakinan. Jadi Sang Buddha pada saat beliau meninggalkan kehidupan duniawi, beliau sudah menetapkan, saya meninggalkan keduniawian ini untuk mencari jalan terbebas dari penderitaan. Tujuan beliau sangat jelas, dan dia yakin akan mencapai tujuan itu. Beliau punya sadar yang kuat. Beliau sangat yakin tidak tanpa menerima tawaran Mara itu, beliau sangat yakin akan segera mencapai penerangan sempurna pada saat itu. Nah, kemudian yang kedua, semangatnya yang tinggi, wirya. Beliau mampu menghilangkan, mengesampingkan kemelekatannya, kemudian nafsu-nafsu keinginannya untuk mencari jalan mencapai kebebasan. Yang kedua, wirya. Kemudian yang ketiga adalah perhatian, sati. Dengan perhatian yang murni, satinya itu dapat membimbing beliau untuk mencapai pada penerangan sempurna. Dan yang terakhir adalah samadhi. Samadhi dengan konsentrasi yang bagus, beliau akhirnya bisa mencapai pada penerangan sempurna. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama, bagaimana kemudian faktor-faktor ini kita bisa terapkan, kita bisa laksanakan untuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau mungkin sekarang sering kita dengar, wah ini masa pandemi, lagi sulit, banyak yang sakit, kemudian banyak yang meninggal. Bukan cuma itu saja, beberapa mungkin bisnis, kerjaan di bidang-bidang tertentu mengalami kemerosotan. Sepi, bisnisnya kurang bagus, dan apapun itu mungkin terjadi di saat-saat sekarang ini. Ya, kalau mungkin Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama mengikuti perkembangan juga, banyak harga-harga bahan, bukan cuma minyak goreng aja sebenarnya yang harganya tinggi ya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama.
Jadi hampir di semua bidang mengalami krisis dalam tanda kutip. Entah harganya naik, entah penyalurannya terbatas, atau barangnya terbatas, ataupun barangnya kurang, itu terjadi hampir di semua bidang. Seperti itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama. Nah, pada saat sulit seperti ini, tentunya kalau mau ikut apa yang tadi kita dengarkan dari perjalanan Sang Buddha, kita harus menentukan tujuan kita terlebih dahulu. Dengan mengetahui tujuan kita, dengan mengetahui apa yang kita inginkan, kita sudah menetapkan tujuan kita dengan apa yang kita inginkan. Taruh keyakinan kita di sana. Keyakinan bahwa tujuan ini pasti tercapai. Tujuan ini pasti akan saya capai. Itu yang harus kita pahami terlebih dahulu. Kemudian yang berikut dengan semangat, wirya. Nah, semangat ini ternyata tidak gampang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama. Pada saat kita di masa sulit atau kita lagi terkena masalah, kadang semangat itu turun. Bisa bangun pagi nggak semangat, lemas, aduh hari ini ngapain ya? Hari ini bingung mau ngapain. Aduh, nanti masalahnya banyak lagi. Bingung, pusing, seperti itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama. Nah, itu gunanya kita menentukan tujuan kita di awal tadi. Dengan menentukan tujuan kita di awal tadi, tentunya kita bangun dengan satu tujuan yang jelas di dalam pikiran kita. Dengan satu tekad yang ada di dalam pikiran kita. Nah, setelah dengan keyakinan itu, kemudian semangat kita akan muncul. Semangat kita akan muncul, kita akan meminggirkan, menggeser hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak membawa kita menuju pada apa yang kita inginkan. Nah, kemudian yang berikut ada sati, perhatian yang benar. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama, dalam menghadapi masalah atau urusan, kita sebut urusan juga ya sebenarnya, karena tidak semuanya itu masalah. Nah, kadang perlu perhatian, kadang perlu analisa. Oh, ini masalah ini muncul karena apa? Penyebab masalah ini apa sih? Oh, masalah ini muncul karena kemarin, oh saya ini kurang teliti. Oh, saya ini ada teledor. Oh, ternyata ini ada kesalahan perhitungan. Dan lain-lain sebagainya. Nah, dengan perhatian yang bagus, kita bisa melihat dengan jelas penyebab dari permasalahan yang kita hadapi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama. Nah, setelah itu, baru kemudian kita pasti berpikir, oh, untuk penyebabnya seperti ini, jalan keluarnya kira-kira seperti ini. Solusinya seperti ini. Nah, biasanya dengan perhatian yang seperti itu, kita akan lebih memahami inti permasalahannya dan kemudian kita akan lebih bisa mencari solusi dan jalan keluar dari masalah itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama. Nah, kemudian yang terakhir adalah samadhi, konsentrasi. Semua hal, semua tindakan,
kebajikan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari tentunya diperlukan konsentrasi. Pekerjaan apa pun itu pasti membutuhkan konsentrasi. Contohnya, saya cuci piring. Cuci piring, kalau cuma sekedar cuci piring, menggosok piring dengan sabun, kemudian disiram, dibilas, kadang belum tentu bersih. Pernah ya ketemu ya, piring atau sendok yang kemudian setelah dicuci masih ada sisa sisa kotoran makanan yang mengering di sana, karena pada saat kita melakukan kegiatan itu, mencuci piring itu tidak disertai dengan kesadaran atau konsentrasi yang baik. Mencuci sekedar melakukan kegiatan mencuci. Ya, sekedar melakukan kegiatan mencuci. Tetapi tidak benar-benar diperhatikan bahwa saya harus menggosok piring ini dengan sabun, dengan spons, merata di semuanya. Kemudian bagaimana pada saat saya waktu membilas, kita harus memperhatikan bahwa oh piring ini kita gosok, oh memang sudah bersih permukaannya, sudah bersih, sudah licin, dan pada saat dikeringkan, oh ternyata permukaannya sudah keset semuanya. Kira-kira seperti itu contoh dari melakukan satu kegiatan yang disertai dengan konsentrasi dan kesadaran. Jadi bukan cuma sekedar melakukan, misalnya juga menyetir kendaraan, sepeda motor atau mobil. Nah, kalau kita cuma sekedar menyetir, kemudian kita tidak berkonsentrasi atau tidak memperhatikan jalan dan sekitar kita, ada kemungkinan kemudian kita bisa mengalami kecelakaan. Kita bisa mungkin jatuh, injak lubang, keserempet, atau apapun itu juga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Nah, dari empat faktor itu yang kita akan pakai dalam kehidupan sehari-hari kita untuk kita bisa lebih siap menghadapi masa-masa sulit ini. Tentu kita harus punya bekal juga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama. Jadi kita tidak perlu menunggu, oh nanti ada masa sulit, baru saya berpikir melaksanakan dhamma. Oh nanti tunggu saya susah, baru saya ingat baca parita dan meditasi seperti itu. Nah, kita harus punya bekal juga. Jadi sebelum mengalami masa sulit, kita juga tetap harus melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kita harus tetap menanam perbuatan-perbuatan baik kita, supaya pada saat masa sulit datang, masa sulit itu tidak menjadi terlalu berat buat kita. Nah, yang pertama bisa dengan kita melakukan dana. Dana ya mungkin kita sebagai umat Buddha, dana adalah hal yang sering kita lakukan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama, dan kita yakin hasil dari dana perbuatan baik kita ini akan membawakan dampak yang positif, akan membawa dampak yang baik bagi diri kita. Nah, yang kedua adalah sabar. Sabar. Tidak selalu seperti yang tadi kita pahami, tidak selalu kita mengalami nasib yang baik. Tidak selalu kita mengalami keuntungan, tidak selalu kita akan dipuji, dan tidak selalu kita akan punya banyak teman ataupun pengikut. Ada masa di mana kemudian kita mengalami kerugian, atau mungkin
pekerjaan kita mengalami penurunan, bisnis kita mengalami penurunan, itu akan terjadi. Kemudian kita mesti sabar, oh berarti sekarang waktunya untuk lebih berhemat, lebih berhati-hati, kemudian mungkin mencari peluang-peluang yang baru yang mungkin bisa lebih menghasilkan seperti itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama. Nah, sabar ini saya coba jelaskan seperti ini. Kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama tahu tren yang terjadi pada tahun-tahun belakangan ini, sepeda itu sempat tren ya 1-2 tahun belakangan ini. Nah, coba Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama mengingat bagaimana dengan 5 tahun yang lalu sebelum tren sepeda ini muncul. Tidak semua toko sepeda itu bagus seperti itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama. Tapi mereka juga yang punya toko sepeda tetap tekun, tetap giat melaksanakan kerjaan mereka, tetap buka toko seperti biasa, tetap melakukan bisnis mereka seperti biasa, sampai memang ada masa di mana kemudian sepeda itu menjadi tren. Nah, itu adalah momentum di mana kemudian mereka bisa dikatakan mendapatkan laba seperti itu. Ya. Kemudian kita coba lihat lagi, misalnya kerjaan apa? Hotel. Nah, hotel ini kebalikan. Kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama melihat hotel 5 tahun lalu, 10 tahun yang lalu, apalagi di Bali, itu adalah pekerjaan yang sangat menjanjikan. Nah, begitu terjadi pandemi, hotelnya menjadi sepi, tidak ada yang berlibur, tidak ada yang berwisata, tidak ada yang nginap di sana. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama ini adalah momentum. Jadi kadang untuk jenis-jenis pekerjaan tertentu atau bidang-bidang tertentu, kadang kita masih sabar untuk tekun terus menjalankan apa yang sudah kita pilih seperti itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama. Nah, kemudian yang ketiga, meta. Hendaknya kita setiap hari tetap berdoa, baca parita, dan jangan lupa mengharapkan kebahagiaan untuk semua makhluk. Kita mendoakan semoga semua makhluk tetap berbahagia, semoga semua makhluk terbebas dari penderitaan dan sebagainya. Tentunya dengan kesungguhan hati, dengan niat yang benar-benar tulus, yang baik untuk kebahagiaan semua makhluk. Nah, kira-kira itu tiga hal yang mungkin bisa membantu kita meringankan apa yang mungkin kondisi saat ini sulit atau kondisi saat ini kurang bagus, tapi dengan apa yang Sang Buddha tadi lakukan, kita bisa terapkan juga di masa-masa sekarang ini. Kemudian juga dengan perbuatan baik dengan dana tadi, kemudian tadi dengan kesabaran kita, kemudian juga tadi dengan memancarkan meta cinta kasih kepada semua makhluk. Semoga apa yang kita jalani bisa terasa lebih ringan, bisa terasa lebih mudah, dan bisa dilewati dengan baik. Seperti itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama. Nah, mungkin itu sedikit yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini. Katanya, ini boleh diskusi katanya ya, dari saudara Jen tadi, boleh sambil kita diskusi, kita tanya jawab. Mungkin kalau memang bisa saya tetap
apa ya, bisa memberikan informasi mengenai apa yang ditanyakan, akan saya jelaskan semaksimal mungkin. Ya, mungkin itu sedikit dari saya. Tutup dulu ya. Semoga Dhamma di sana pada hari ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan kebahagiaan bagi kita semua dan bagi semua makhluk. Sabe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk selamanya hidup berbahagia. Sadu. Sadu, sadu. Baik, selanjutnya saya buka sesi tanya jawab bagi para umat yang ingin bertanya langsung kepada Kokiatno bisa melalui mic-nya masing-masing. Kalau malu menggunakan suaranya bisa mengetik di kolom chat, nanti akan dibacakan oleh kami. Silahkan teman-teman yang muda-muda. Ini kebetulan sama-sama muda ya Pak Kiatno ya. Ya, sama-sama muda. Mungkin saya yang mulai dulu. Silakan Bu Rita. Mungkin Pak Kiatno ada namanya juga sama jadinya. Kiat-kiat untuk menarik anak-anak muda ke wihara. Mungkin ada supaya Wah, mereka nggak boleh ke wihara. senang. Ya. Baik. Kan nggak boleh ke wihara, Bu Rita, jadi nggak bisa narik anak muda. Untuk nantinya. Ini kan sekarang memang pandemi. Cuma kita kan itu memang udah jadi apa ya, masalah apa namanya dari dulu ke dulu gitu ya. Nanti kalau setelah pandemi mungkin kita bisa apa ya, bisa kita pakai untuk supaya wihara lebih meriah dan lebih apa ya, banyak anak muda, lebih semangat, lebih semangat lagi lah. Ini dari pengalaman Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama, memang minat ke wihara tergantung dari lingkungan, itu yang pertama. Jadi memang beberapa orang ke wihara karena merasa nyaman dengan lingkungan di wihara. Entah kebetulan ketemu teman yang cocok, entah kebetulan dia merasa lebih diperhatikan pada saat ke wihara, entah dia merasa bahwa, oh, saya coba ke wihara, ada manfaatnya, saya merasa bermanfaat. Nah, banyak juga anak muda yang malas ke wihara juga karena berpikir bahwa, oh, nggak ada manfaatnya kok saya ke wihara, enaknya saya main aja di rumah, apalagi kalau sekarang gadget, kalau zaman dulu mungkin ke mall, atau mungkin zaman dulu main sama teman. Nah, apapun itu sebenarnya banyak faktor dan banyak alasan untuk orang mau ke wihara dan tidak mau ke wihara. Nah, cuman memang untuk supaya orang lebih tertarik, memang mungkin poin penting dari yang perlu kita perhatikan itu memang adalah perhatian dengan pelayanan. Nah, jadi bagaimana sewaktu teman-teman atau orang-orang datang ke wihara disapa, diperhatikan, ditanyakan kabarnya, bagaimana, oh dari mana, kok nggak pernah kelihatan, orang baru ya misalnya seperti itu. Ya mungkin kondisi-kondisi itu aja sih yang menurut saya perlu diperhatikan ya. Terus kalau anak muda mungkin nanti lebih banyak untuk aktivitas-aktivitas, mungkin ada pelatihan, games dan segala macam. Tapi ini tidak paten dalam arti
kita harus tahu anak-anak sekarang itu kebutuhannya apa, mungkin berbeda dengan yang dulu seperti itu. Ya, bisa bisa jadi kebutuhan mereka, kesenangan mereka yang sekarang sama yang dulu itu berbeda. Nah, itu yang mesti kita tanyakan kepada teman-teman yang lebih muda. Mestinya seperti itu, yang mungkin masih kuliahan, yang masih SMA itu, oh teman-teman sekarang sukanya apa sih? Tertariknya apa gitu mungkin ya, seperti itu ya. Makasih. Ya, sama-sama Bu Rita. Enggak, Clarissa. HP dulu. Ya, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Kalau belum ada, saya yang bertanya dulu. Oh ya kok, ini kalau zaman sekarang sama zamannya Sang Buddha, kan banyak sekali perbedaannya. Contohnya, tadi Bante Sariputa itu kan terkenal bijaksana, hampir menandingi Buddha lah kebijaksanaannya. Ada satu kisah saya pernah baca, beliau itu pernah dipukul oleh seorang brahmana, tapi beliau tidak emosi sama sekali, tidak marah sama sekali. Sedangkan kalau pada kehidupan sekarang, jangankan dipukul, digarain sedikit kita bisa sudah emosi kemana-mana, kita bisa marah. Itu cara menahannya itu bagaimana? Kalau dipukul cara menahannya gimana? Halo? Halo, ya. Dengan siapa saya ini? Sorry. Saya Indra. Oh, ya, Mas Indra. Jadi ini udah dipukul atau dimarahin ini? Ya, entah dia, pokoknya digarain apapun, enggak selalu. Oh, baik. Iya, ya. Nah, ya. Zaman sekarang ini susah ya kalau misalnya kita bilang, oh, saya nggak marah kalau saya dipukul, atau saya nggak marah kalau waktu saya dimarahin, waktu saya diganggu, dan segala macam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara senama. Nah, kalau ikut kata orang, sing waras ngalah, biasa seperti itu ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara senama. Sing waras ngalah. Tidak segampang itu kita membendung emosi, itu pasti Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Biasanya emosi itu gampang lebih mudah dibendung pada saat kita melatih diri. Kita melatih diri, sering melakukan meditasi. Kenapa seperti itu? Jadi prosesnya, sebelum ke meditasi saya ke ini dulu, yang lebih ini deh, yang lebih umum ya. Nah, selain kita berusaha menahan emosi, ada baiknya sebelum kita bereaksi, kita pikirkan akibatnya dulu. Nah, kalau tahu akibatnya buruk, jangan dilakukan. Biasanya orang bilang kalau emosi, jangan buat janji, jangan buat apa istilahnya, buat janji dan jangan buat apa satu lagi ya, saya lupa. Supaya belakangan itu tidak timbul penyesalan. Nah, kembali ke meditasi tadi. Kenapa lewat meditasi? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama, kalau sudah biasanya Bapak, Ibu, saudara-saudara sedama sudah sering melakukan meditasi. Nah, tentunya
pada saat meditasi kesadaran kita lebih bagus. Kesadaran kita lebih bagus dan apa yang muncul dalam pikiran kita ataupun emosi yang muncul dalam diri kita itu biasanya lebih terpantau, lebih terlihat atau lebih disadari. Oh, saya marah. Tapi nyadar marah, tapi belum dimuntahkan keluar kemarahannya. Ya, jadi kemarahannya belum dimuntahkan keluar. Jadi, oh iya marah, orang ini buat saya marah. Tapi cuma sekedar tahu, oh orang ini buat saya marah, atau orang ini ganggu saya tidak senang muncul. Tapi kadang cuma sekedar muncul begitu, tetapi karena kita sadar itu muncul, kemudian itu akan lewat begitu saja. Itu akan lewat begitu saja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedang. Kira-kira bisa paham ya? Ya, ya. Ya, jadi kalau yang pertama tadi ya bisa dengan menahan dulu sebentar, kemudian harus pikirkan manfaatnya, akibatnya kalau saya bereaksi dengan kemarahan ini seperti apa. Nah, itu cara yang biasa orang pakai. Kalau ada orang bilang ya udah hitung sampai 3 dulu nafasnya deh, 1 2 3, lihat apa yang terjadi seperti itu. Nah, kalau kita secara dhamma itu memang lewat meditasi dan manfaat dari meditasi salah satunya yaitu melihat apa yang muncul di pikiran kita, apa yang muncul di batin kita pada saat ada rangsangan dari luar atau apapun yang terjadi di luar dan apa yang tubuh kita bereaksi seperti apa seperti itu, Saudara Indra. Kalau semisal digerainnya seperti kayak difitnah gitu kok, apakah kita perlu menahan saja atau perlu membela diri? Difitnah ya. Ya. Difitnah. Nah, kalau difitnah kan Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama kan ingat ceritanya Sang Buddha, siapa si Cinca itu ya yang memfitnah bahwa pada saat Sang Buddha membarkan dhamma, terus si Cinca berteriak di ruangan itu mengatakan bahwa kamu tidak usah berpura-pura, kamu berpura-pura baik, kamu berpura-pura suci, padahal kamu sudah melakukan hal yang buruk kepada saya, menyebabkan saya hamilkan seperti itu. Nah, apa yang Sang Buddha lakukan pada saat itu? Dia nggak marah, dia tidak bilang, wah ini saya difitnah, ayo kita kita hukum dia, karena Sang Buddha pasti punya pengaruh dan punya kuasa pada saat itu tentunya. Tapi dia tidak lakukan itu, dan dia kan cuma mengatakan mengenai itu benar dan salah cuma kamu dan saya yang tahu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama, apa yang tidak kita lakukan, apa yang tidak katakan, yang tidak kita katakan, tetapi mungkin oleh orang lain difitnah atau apa, dia akan memfitnah kita kepada orang-orang yang tentu mengenal kita. Benar ya? Ya. Saya kenal A, B, C, D, E. Nah, orang ini akan menceritakan apa yang jelek, memfitnah kita kepada A, B, C, D, dan E. Seperti itu. Nah, kita tidak perlu khawatir dengan apa yang dia katakan pada saat kita tidak melakukan atau tidak mengatakan hal-hal yang buruk. Tidak perlu dikhawatirkan, 1000% nggak perlu dikhawatirkan. Dibiarkan saja. Ya. Paham ya? Paham. Nah, mungkin seperti itu aja. Jadi memang benar-benar tidak perlu respon, tidak perlu ditanggapi yang namanya fitnah, biarkan saja. Seperti itu. Baik. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, saya persilakan.
Kalau malu ngomongnya bisa melalui chat, nanti Saudara Wirya membacakan. Ya, apakah ada? Kalau mungkin tidak ada, mungkin ada kesimpulan atau apa kok mungkin dari Koko sebelum ditutup. Jadi sebelum kita akhiri sesi pada pagi hari ini, yang perlu kita tahu, yang perlu kita ingat bahwa menjadi umat Buddha bukan berarti kita akan mendapatkan privilege untuk terus bahagia, untuk terus mendapatkan kesuksesan, untuk terus mendapatkan kesehatan, ataupun mendapatkan kemudahan-kemudahan lainnya. Nah, tentunya dengan belajar ajaran Sang Buddha, justru kita lebih memahami bahwa banyak kondisi-kondisi duniawi yang bisa terjadi pada kita. Nah, dengan pengetahuan seperti itu, diharapkan pada saat kita mendapatkan hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan, kita tidak melekat dan kita tidak terikat dengan kondisi-kondisi seperti itu. Dan tentunya disertai dengan pengertian bahwa, oh ini tidak kekal, dan ini pun akan berubah. Nah, demikian juga pada saat kita mendapatkan kondisi-kondisi yang kurang menyenangkan, kondisi-kondisi yang mungkin membuat kita sulit. Kita juga tidak perlu dalam tanda kutip menderita. Mungkin kalau orang bilang badan boleh sakit, pikiran jangan sakit, seperti itu. Ya, jadi dengan pengertian seperti itu, kita juga sadar bahwa oh, kondisi ini pun bisa terjadi dan kadang tidak bisa dihindari. Entah juga kita kemudian merasa bahwa oh, ini bagian yang harus saya alami, ini bagian dari karma yang harus saya bayar. Semoga dengan kondisi-kondisi ini bisa belajar lebih baik. Kemudian dengan kondisi yang jelek ini kemudian kita, oh ini juga pasti lewat juga, seperti itu. Nah, kondisi ini akan terus berganti, baik, buruk, buruk, baik, baik, buruk, buruk, baik. Itu pasti terjadi selama kita menjadi manusia. Nah, kemudian Sang Buddha sendiri pun sudah mengetahui bahwa, oh ini ada kondisi seperti itu, di mana kondisi batin kita diombang-ambingkan, ya, senang, tidak senang, senang, tidak senang, itu benar-benar suatu penderitaan. Benar ya, benar-benar merupakan suatu penderitaan pada saat kita melekat dengan kondisi-kondisi yang terjadi. Nah, makanya kemudian Sang Buddha mengajarkan kita untuk melatih dengan 8 jalan tengah, ya, 8 jalan tengah nanti bisa kurang lebih teman-teman Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama paham. Nah, untuk tidak terlalu diombang-ambingkan dengan kondisi-kondisi 8 duniawi itu. Nah, mungkin itu sedikit yang bisa saya simpulkan pada pagi hari ini ya. Semoga kita semuanya ini tidak gampang diombang-ambing dengan apa yang kita alami,
apa yang terjadi dengan kondisi-kondisi duniawi ini, tapi diharapkan kita bisa tetap tenang, kita bisa tetap menjaga kondisi batin kita dalam keadaan damai dan dalam keadaan bahagia. Sekian, mungkin itu sedikit dari saya. Terima kasih. Ya, anumodana kepada Ko Kiatno atas Dhamma Desanan yang telah disampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat membuat kami semakin bersemangat dalam menjalankan Dhamma. Ya, selanjutnya ada sedikit pengumuman. Minggu depan tanggal 13 Maret 2022 kita akan mengadakan peringatan Magha Puja 2565 Buddhis Era. Untuk Magha Puja ini akan diisi oleh Bante Karuna Silo dan kami tetap mengadakan secara online. Lalu kami membuka kesempatan juga kepada para umat sekalian untuk bisa berdana melalui Pangseng, ya, dana sukarela Pangseng. Untuk Pangseng tolong kodenya belakangnya diberi angka 1. Lalu juga ada Pupa Puja, pupa itu bunga, jadi kita mempersembahkan bunga baik berupa rangkaian maupun berupa pertangkai di altar Sang Buddha. Dana pertangkai Rp10.000, dana per rangkaian atau buketnya 150.000. Untuk Pupa Puja tolong diberi kode 2 di belakangnya. Ditransfer bisa ke rekening BCA atas nama Yayasan Samagi Wirya. Konfirmasi ke nomor admin, nomor HP, nomor WA admin. Nanti kalau enggak tahu nomor WA adminnya bisa saya beri. Lalu para umat juga bisa menambah kebajikan melalui dana paramita yang bisa ditransfer ke rekening BCA atas nama Yayasan Samagi Wirya. Belakangnya diberi angka 100. Ya. Demikian kita dilanjutkan dengan pembacaan Parita Patidana dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti. Terima kasih Kiatno. Sampai ketemu lagi lain waktu. Semoga berkenan untuk hadir lagi di Samagi Wirya. Terima kasih. Terima kasih Kiatno. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu ya. Ya, terima kasih. Terima kasih kok. Marilah kita tutup Puja Bakti hari ini dengan membacakan Parita Patidana di halaman 122. Handamayang Patidanang Karomase Punya Sidani Katasa Yananyani Kata Nime Te Sanca Bagino Hontu Satananta Pamanaka Ye Pia Gunawanta Ca Mayang Mata Pita Dayo Ditame Capya Ditawa Anye Maja Tawerino Sata Titantilo Kasming Te Puma Catuyonika Pance Kaca Tuwo Kara Sangsaranta Bawa Bawe Nyatang Ye Patidaname Anumodantu Te Sayang Ye Cimang Napaja Nanti Dewa Tesang Niwedayung Maya Dinana Punyanang Anumodana Hetuna Sabe Sata Sada Hontu Awera Sukaciwino Kema Parancapa Pontu Desa Sasi Jatang Suba.
Ya, marilah kita membacakan dan juga merenungkan arti dari Parita Patidana ini bersama-sama. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah pada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 ataupun 4 gugusan pembentuk yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Untuk menutup puja bakti pada pagi hari ini, kembali nama Garapata akan dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Marilah kita kembali membacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa. Arahang sama sambuddho bhagawa. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagawata dhammo. Swakato bhagawata dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatipano bhagavato sawaka sangho. Supatipano bhagavato sawaka sangho. Sanggang namami. Sanggang namami. Marilah kita tutup puja bakti hari ini dengan bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah puja bakti pada pagi hari ini telah selesai. Kami himbaukan bagi para umat untuk bisa tetap menjaga kesehatan supaya kita bisa segera bertemu di sesi offline. Saya mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih, terimalah salam kasih dalam Dhamma, Soti Hontu, Namo Buddhaya.